Nah, sorry Pak. Kalau saya pribadi itu saya suka tidak lagi lupa ada lagi gak cara pertama yang dia sampai makasih. Jadi batik sebelum belum batik kawasan tanggal 5, kawasan tanggal 3. Iya benar. Oh, milik kita semua. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Latifah Amriani, biasa dipanggil Rani. Saya dari kelas 11 MIA 4. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Odi Hikmaloladi. Sekarang saya duduk di kelas 11 MIA 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Makfira Dwi Fahira, biasanya dipanggil Vira. Saya dari kelas 11 MIA 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Regina, saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsayomiati dari kelas 10 IPS 1. Oke, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya seputar batik, karena sebentar lagi 2 Oktober kita akan memperingati Hari Batik Nasional. ya, tahu ya? Ya, tahu. Nah, kan lagi pakai batik sekarang. Iya. Kamu suka nggak pakai batik? Kalau saya pribadi itu saya suka dengan batik itu karena apa? Kayak di dunia sekarang itu yang globalisasi, westernisasi, kayak batik itu jarang sekali digunakan oleh generasi-generasi milenial. Padahal kalau kita pakai batik itu, aura kita itu akan kayak terpancar. Saya suka pakai di rumah. Baik itu dalam keadaan formal ataupun non formal, saya sering pakai. Kehidupan sehari-hari saya sering memakai batik, terutama apabila ada upacara-upacara keagamaan di kampung saya ataupun kegiatan-kegiatan pernikahan. Kalau menurut sejarahnya ini, batik itu dari daerah mana? Saya pernah baca mengenai sejarah batik. Jadi ternyata batik ini bermula dari kerajaan Majapahit, Karena kerajaan-kerajaan ini membawa pengaruh, sehingga mulai meluas dan diketahui oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Terus selain itu, saya juga tahu bahwa batik itu sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Dan mula batik itu sebenarnya bukan dari Indonesia, tetapi dari Mesir kuno atau Sumeria. Nah, pada abad ke-20 mulailah terkenal batik ini seperti batik tulis dan batik cap. Ya, nah batik ini kan berasal dari bahasa Jawa. Batik ini yakni amba yang artinya menulis, dan titik itu artinya teknik penekanan malam atau titik-titik di atas sebuah kain. Kan ada beragam motif gitu ya batik. Ada yang motif-motif apa saja yang kamu tahu? Jadi banyak batik-batik berasal dari daerah di Indonesia. Jadi dapat dibilang setiap daerah di Indonesia ini mempunyai batik-batik tradisional sesuai dengan corak dan pola-polanya. Masyarakat Indonesia ini mulai memodifikasi pola-pola batik yang ada menjadi ciri khas milik masyarakat Indonesia sesuai dengan daerahnya masing-masing. Cuman yang saya tahu itu ada batik Pekalongan, terus batik Papua, batik Bali. Terus salah satu contoh dari corak batik di Pekalongan itu ada batik Megamendung namanya. seperti batik Solo, termasuk juga daerah kita yaitu batik NTB. Terus batik NTB, yaitu ada batik Sasambo, batik Kemasetange 5, Kemasetange 3, dan Pio Manis 1. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa motif yang dipilih oleh orang-orang dulu di Sumbawa seperti kembang satange, pio manis, dan lain-lain? Kira-kira Filosofinya itu mungkin untuk memperkenalkan kayaknya alam atau budaya yang mereka miliki. Nah, untuk kita ketahui ya teman-teman, batik ini ada 3 jenis, ada batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Saya menyukai yang ditulis karena kegiatan membatik itu cukup menyenangkan walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena sejatinya apapun yang kita buat melalui tangan kita sendiri pasti hasilnya lebih baik dari cara yang instan. Kalau saya pribadi, kalau lebih ke kualitasnya saya lebih suka batik yang ditulis. Karena apa? Kayak seperti khas sendiri. Tapi memang lama kalau kita menggunakan batik tulis tersebut, hampir 2-3 bulan lah. Tapi kalau pengen cepatnya itu kita pakai batik cap. Pernah lihat langsung orang yang sedang buat batik? Saya sendiri kalau lihat langsung tidak pernah, namun Kalau di TV pernah? kalau di TV pernah, sosial media, HP pernah. Dengar-dengar batik ini sudah ditetapkan Oleh UNESCO. UNESCO ya Ya. sebagai Warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Setuju nggak dengan pernyataan saya? Kalau batik itu khusus dipakai oleh orang-orang bangsawan? Enggak.
Nah, batik ini pada awalnya digunakan di sekitar kerajaan Majapahit seperti prajuritnya, kemudian peran-peran dalam kerajaannya. Nah, kemudian digunakanlah oleh daerah-daerah sekitar seperti masyarakat. Oke, ini dunia sudah mengakui ya Ya. batik Indonesia, bahkan ditetapkan sebagai warisan Budaya. oleh UNESCO. Ya. Ada pernah baca nggak bahwa selebriti pun banyak yang pakai batik? Iya benar. Ternyata tuh ada malahan mancanegara itu banyak menggunakan batik. Nah, salah satunya itu ada artis-artis Hollywood seperti Lenka, Adele. Paris Hilton, Adele, Lenka, Jessica Alba dan banyak lainnya. Kata mereka tuh senang menggunakan batik karena ciri khasnya itu atau bentuknya itu indah atau unik gitu. Selain itu ada juga desainer-desainer kelas dunia yang memamerkan batik ini dalam pamerannya, yaitu salah satunya itu ada Dries Van Houten, yaitu memamerkan batik pada Paris Fashion Week pada tahun 2010 waktu itu. Oke, sekarang pesan kamu buat teman-teman ya, gimana caranya supaya batik ini semakin dicintai, semakin lestari sebagai identitas bangsa kita. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita ini generasi milenial, berikanlah kontribusi kita dalam dunia batik. Misalkan salah satunya adalah menggunakan batik itu sebagai busana kita. Dalam kegiatan sehari-hari, baik formal maupun informal, kita gunakan batik sebagai busana. Nah, di sekolah kan biasa 1 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu itu kita menggunakan batik. Nah, itu adalah salah satu bentuk kontribusi kita. Intinya, jangan pernah malu akan budaya kita, tapi lestarikan budaya ini sebagai warisan asli Indonesia. Anak-anak di Indonesia ini harus bangga untuk melestarikan budaya Indonesia kita, yaitu salah satunya seperti batik. Bahwa batik itu tidak jelek, tidak buruk untuk dikenakan. Kalian bisa menggunakan dalam acara-acara kegiatan sehari-hari juga bisa. Karena negara lain sudah mengakui bahwa batik itu bagus. Jadi kita juga harus mengakui bahwa warisan budaya kita lebih bagus dari mereka. Batik itu milik kita semua, terutama warga Indonesia. Kita Indonesia itu punya batik, ciri khas kita. Jadi apabila kita tidak menerapkan atau terus membudayakan batik ini, siapa lagi selain kita sendiri? Halo semua, kami siswa SMAN 1A mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2021. Kami bangga memakai batik Indonesia. Oke, selamat Hari Batik Nasional Indonesia tetap jaya. Sip. Selamat Hari Batik. Mudah-mudahan batik daerah juga akan muncul ke permukaan. Selamat Hari Batik, semoga Indonesia sehat dan maju. Selamat Hari Batik Nasional 2021. Keren pakai batik. Keluarga besar SMA Negeri 1 Alas mengucapkan selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2021. Mari kita lestarikan dan kita budayakan batik nasional sebagai produk dalam negeri, dan kita harus bangga menggunakan produk dalam negeri. Terima kasih.